Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, karena atas perkenanan Tuhan sajalah kita boleh ada di hari Minggu yang kudus untuk kita boleh beribadah bersama di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Ibadah di saat ini akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Bapak Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi, dan kita akan menggunakan tata ibadah bentuk yang keempat. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sambil berdiri, kita memulaikan ibadah di saat ini dengan menyanyi Kasih dari Sorga. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah menjadi sahabat bagi semua. Dan berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih sebagai nats pembimbing di dalam Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan, karena di dalam kasih penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami boleh lagi memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami sungguh yakin ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu berpengapa di dalam kehidupan kami dan yang akan terus memampukan kami untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang suci dan kudus ini ya Tuhan, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, besar anugerah-Mu. Bapa,
Jemaat disilakan duduk. Dan pada saat ini sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah kita dan kita akan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 hingga 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang percaya, yang penuh dengan salah dan dosa. Saat ini ya Tuhan, ketika kami boleh lagi beribadah kepadamu, kami mau datang merendahkan diri di hadapan kekudusan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa seluruh keberadaan kehidupan kami, termasuk salah dan dosa yang telah kami perbuat terhadap Engkau, tetapi juga terhadap sesama kami manusia. Dan biarlah Tuhan Engkau mengasihani kami, sehingga di dalam belas kasihan-Mu itu kami boleh menerima pengampunan. Dan mampukanlah kami bukan hanya sekedar membawa pengakuan, tetapi mampukan jugalah kami untuk ada dalam pertobatan yang sungguh dan hidup dalam pembaruan kehidupan yang semakin terarah kepada Tuhan, sehingga setiap pengakuan kami bukan hanya sekedar pengakuan semata, tetapi juga membawa diri kami pada satu pembaruan kehidupan yang sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ampunilah
Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Kita menyanyi bersama NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Saat ini marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan Allah, di hari Minggu yang suci dan kudus ini, ketika lagi kami ada dalam persekutuan yang beribadah memuji memuliakan nama-Mu, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah berita firman-Mu ini Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi akan tetap tinggal dalam kehidupan kami, dan kami akan melakukannya di dalam kami menjalani akan hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami semua ya Bapa, karena kami yang beribadah di hari Minggu ini telah sedia untuk mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa dan kami bermohon saat ini. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Saya bacakan bagi kita sekalian. Di bawah perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak
tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 49, firman Allah jayalah. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhanlah kita masih boleh lagi beribadah bersama. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda. Saya sedang melakukan ibadah lewat video di rumah gereja ini, dan ibu bapak saudara-saudara sekalian beribadah dari rumah masing-masing. Tetapi tentu situasi ini tidak membuat sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan itu pudar. Bahkan tidak membuat sukacita kita di dalam Tuhan menjadi hilang oleh karena situasi kondisi yang ada seperti sekarang ini. Walaupun di situasi dan kondisi saat sekarang ini membuat satu kesenjangan yang cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena orang-orang yang ada saat ini begitu khawatir, takut untuk melaksanakan satu perjumpaan antara orang yang satu dengan orang yang lain oleh karena adanya pandemi virus corona yang begitu cepat menyebar sampai pada saat ini. Sehingga dengan situasi yang ada saat ini, hubungan yang tadinya akrab kadang-kadang menjadi jauh. Satu dengan yang lainnya menaruh curiga. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, situasi ini pasti akan berlalu. Dia tidak akan tetap seperti ini, tapi situasi ini akan berubah ketika Tuhan menyertai kita dan Tuhan memampukan kita untuk ada dan menyambut hari esok yang lebih baik dari hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan ini akan berbicara tentang hubungan, relasi, menjadi sahabat bagi semua, menjadi tema kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Menjadi sahabat berarti kita menerima bukan hanya di saat suka, tetapi juga menjadi sahabat di saat kita berduka. Kita ada dalam suatu situasi dan keadaan yang sulit, kita tetap bersahabat. Sahabat di sini bukan hanya kepada faktor kepentingan semata-mata, tetapi sahabat
lebih daripada itu, yaitu sebagaimana yang dikatakan dalam nats pembimbing kita tadi, Amsal 17 ayat 17, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah arti sahabat yang sesungguhnya. Nah, hal yang sama juga mau dikatakan dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini lewat Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Berbicara tentang relasi antara Yesus dengan Bapa dan juga hubungan relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini Yesus mau menyampaikan tentang sifat persekutuan antara Dia dan murid-muridnya, di mana dalam persekutuan bersama bukan hanya berbicara antara hubungan Tuan dan hamba, tetapi hubungan sebagai seorang sahabat yang saling terbuka dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan dalam membangun persekutuan ini Yesus menekankan tentang bagaimana kasih itu menjadi satu fondasi yang kuat bagi kehidupan orang percaya di dalam mereka membangun kehidupan bersama satu dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga Yesus mau mengatakan bahwa syarat untuk menjadi murid ialah tetap tinggal di dalam kasih yang telah Dia nyatakan, sebagaimana yang diteladankan oleh Bapa dengan mengutus Dia sebagai satu pribadi yang akan menjadi pendamai bagi seluruh dosa-dosa manusia. Maka dengan demikian mau dikatakan itulah kasih yang sesungguhnya, kasih yang tak terbatas. Dan hubungan ini yang mau coba dibangun oleh Yesus yang mau dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dan lewat firman Tuhan yang kita baca saat ini, saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk direfleksikan dalam kehidupan kita di masa kini. Yaitu diantaranya yang pertama, mengasihi tanpa pamrih. Terkadang di dalam kita mengasihi, dalam satu relasi kehidupan yang ada, kasih kita dibatasi oleh kepentingan-kepentingan yang ada. Sehingga kita cenderung mengasihi sesama kita hanya didasari pada terpenuhinya keinginan-keinginan yang ada. Kita mengasihi agar supaya apa yang kita butuhkan boleh tercapai. Jadi kasih yang ada ini hanya didorong pada dasar kalau kita ada perlu pangana, maka kita akan menunjukkan kasih itu. Tapi kalau tidak ada perlu, ya tidak usah ditunjukkan kasih itu. Nah, Yesus Kristus dalam bacaan firman Tuhan ini, Dia tidak melihat bahwa Dia melakukan itu atas dasar kepentingan-kepentingan, tetapi Dia melakukan itu atas dasar kasih-Nya yang tulus bagi banyak orang. Termasuk Dia mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa yang mau Dia lakukan yaitu rela berkorban bagi mereka dan tinggal tetap bersama dengan mereka. Yang kemudian kedua, bersahabatlah dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di masa saat-saat ini ketika kita ada dalam pandemi virus corona, di mana orang-orang sudah mulai saling curiga satu dengan yang lainnya, sehingga terkadang membuat kesenjangan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Mari kita bangun relasi yang baik, bersahabat dengan semua orang.
kita merangkul satu dengan yang lain walaupun kita ada pada situasi-situasi sulit ini. Marilah kita melihat bahwa orang yang lain itu juga membutuhkan kita. Jangan menaruh curiga, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh hal-hal yang tidak baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya oleh karena kita ingin supaya kita ada satu tingkat di atas dia. Yang selanjutnya juga saat ini, marilah kita sebagai gereja, gereja yang bukan hanya melihat kepada gedung yang megah, gereja yang bukan hanya sekedar pada satu persekutuan bersama, tetapi gereja yang hidup dalam tatanan sosial masyarakat yang ada, yaitu kita pribadi lepas pribadi yang adalah gereja yang sesungguhnya. Bagaimana kita hadir dalam kehidupan keluarga, bagaimana kita hadir dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita hadir dalam kehidupan berjemaat. Terlebih ketika kita memaknai saat-saat ini suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, suatu peristiwa yaitu kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Biarlah kiranya lewat peristiwa ini juga akan mendorong kita apa yang akan kita beri dan bagaimana kita menjalankan amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita sebagai murid-muridnya yang ada sampai saat sekarang ini, yaitu bagaimana kita pergi dan memberi buah, bagaimana kita menghasilkan buah yang tetap, yaitu biarlah buah-buah kebenaran kita akan berbuah banyak dalam kehidupan bersama yang ada. Sebagaimana ucapan Yesus Kristus sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya dalam bacaan firman Tuhan ini di bagian akhir dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita mulai mengasihi satu dengan yang lainnya. Buang setiap perbedaan, buang setiap kepentingan-kepentingan yang ada, dan mulailah kita mengasihi tanpa syarat, dan jadikan semua orang sebagai sahabat untuk membangun kehidupan bersama dan menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, saat ini marilah kita akan memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, kita melakukan bersama-sama Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa saat ini. Ya Tuhan Allah, sungguh kami bersyukur kepadamu karena besar kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami sampai pada saat ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun di dalamnya sampai saat ini kami masih melaksanakan ibadah dari rumah kami masing-masing oleh karena pandemi virus corona yang sementara melanda dunia, bahkan yang penyebarannya begitu cepat di daerah kami, di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan juga di kota Tomohon yang kami cintai ini.
Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan yang selalu memelihara akan perjalanan kehidupan kami umat-Mu yang percaya. Dan saat ini ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena ketika kami pun beribadah kepadamu, ada berita firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah berita firman-Mu ini Tuhan akan selalu menjadi pedoman hikmat bagi kami di dalam kami menjalani akan hari-hari kehidupan yang ada. Biarlah berita firman-Mu ini Tuhan yang juga akan memampukan kami untuk lagi memaknai akan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Agar kami sadar betul apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Mampukan kami untuk menjadi sahabat bagi semua orang, dan mampukan kami untuk mengasihi satu dengan yang lainnya dengan tulus dan tanpa unsur kepentingan yang hanya mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Tapi kami mampu mengasihi satu dengan yang lainnya dengan ketulusan hati, karena di sanalah kami memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Allah, pun kami berdoa saat ini untuk gereja-Mu yang ada di tanah Tinoor ini, dalam persekutuan jemaat Kemim Solofida Tinoor. Diberkatilah kami semuanya, mulai dari badan pekerja, majelis jemaat, sampai kepada seluruh pelayan khusus yang ada, Syamas Penatua, dan bahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, diberkatilah kami, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan dalam memenuhi panggilan pelayanan kami. Baik kami sebagai pelayan khusus maupun kami jemaat, tetapi pun juga perangkat pelayanan yang Engkau percayakan ada dalam pelayanan jemaat Kemim Solofida Tinoor ini. Biarlah kasih-Mu terus menolong dan memampukan kami. Terlebih ketika saat-saat ini Tuhan, kami ada pada situasi pandemi virus corona yang kami belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tuhan, mampukan kami agar kami tetap teguh, tidak goyah dalam menatap hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kami mampu melewati semuanya ini. Juga kami berdoa untuk jemaat, untuk masyarakat yang ada di kampung Tinoor ini, yang sungguh merasakan dampak dari pandemi virus corona ini. Tuhan, Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Bukakan jalan di dalam mereka bekerja, mengupayakan kehidupan yang ada, dan mampukan kami untuk terus saling peduli satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus Kristus dan Yesus mengasihi murid-muridnya, maka demikian juga kami akan saling mengasihi sebagai jemaat dan sebagai masyarakat yang ada. Sehingga kami akan sama-sama maju dalam terus berupaya memutus mata rantai penyebaran virus corona yang terus mewabah melanda daerah kami yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk para pemerintah yang terus bekerja dengan giat, para tenaga medis. Tuhan, Engkau tolong mereka. Tapi juga kami saat ini Tuhan mau menopang di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang saat-saat ini mereka sedang dalam pergumulan tubuh yang sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah, tetapi juga yang ada dalam perawatan di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong mereka. Jamahan tangan kasih-Mu akan menjamah tubuh jasmani mereka, dan biarlah terjadi pemulihan, dan jika Engkau berkenan kesembuhan
boleh mereka nikmati dan mereka boleh lagi menjalani kehidupan sebagaimana sebelum mereka ada dalam keadaan tubuh yang sakit. Ya Tuhan Allah, pun kami berdoa untuk orang-orang muda sampai pada mereka yang lanjut usia. Diberkatilah kami semua di hari-hari kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang akan terus menyertai kami dan mampukan kami untuk selalu hidup dan memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini, biarlah itu akan terkelola dengan baik dan boleh terpakai hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan mampukanlah kami Tuhan selalu memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang ada pada kami, sehingga di dalam setiap pemberian kami Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Dan seluruh keberadaan kehidupan kami ya Tuhan Allah, biarlah senantiasa ada di dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Dan inilah kami yang berdoa, ini kami yang datang bermohon sambil mengucap syukur kepadamu, ya Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, yang juga Sang Guru Agung, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama-sama Bahasa Kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin.
Demikian ibadah, disilahkan duduk. Demikianlah ibadah hari Minggu 24 Mei 2020 telah selesai dilaksanakan, dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan tentunya patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah senantiasa menyertai akan jalannya ibadah kita di saat ini. Atas nama semua yang beribadah, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor mengucapkan terima kasih banyak kepada Kadim Bapak Pendeta Rolando Anter STH yang sudah boleh memimpin ibadah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga doa, sudah boleh mendoakan akan kehidupan jemaat yang beribadah, baik jemaat yang ada di Tinoor maupun yang ada di luar Tinoor. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati, menyertai dalam setiap tugas tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga di tengah keluarga yang ada, sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat Gemim Sola Fide Tinoor, memberkati, menyertai akan kehidupan istri, anak-anak, orang tua, dan terlebih menyertai, memberkati kehidupan keluarga besar antar semua. Terima kasih disampaikan juga kepada semua tim, semua kru yang merupakan anak-anak muda yang sudah boleh melibatkan diri dalam penayangan ibadah di saat ini, yang merupakan komisi remaja dan juga teman-teman pemuda. Tentunya Tuhan akan memberkati, menyertai kehidupan kalian. Terima kasih juga disampaikan kepada semua jemaat yang sudah boleh beribadah lewat streaming di saat ini, baik yang ada di Tinoor, yang ada di luar daerah maupun yang ada di luar negeri. Tuhan kiranya akan memberkati segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita semua. Dan marilah kita semua saling mengasihi seperti dalam firman yang sudah disampaikan tadi, terlebih ketika saat ini kita diperhadapkan dengan keadaan pandemi COVID-19 yang terus bertambah jumlah pasien positifnya, khususnya di daerah kita, daerah Sulawesi Utara dan juga di Kota Tomohon. Mari kita doakan pemerintah, bahkan pun tenaga medis yang terus berjuang untuk pencegahan virus ini. Terlebih mari kita doakan, kita dukung, kita support saudara-saudara kita yang telah terkonfirmasi positif. Jangan memberikan stigma negatif terhadap mereka, karena corona ini bukan aib. Mari sama-sama kita perangi virus ini dengan cara patuhi anjuran pemerintah bahkan gereja untuk tinggal di rumah, perhatikan social distancing dan physical distancing, tetap jaga jarak dan terus berdoa kepada Tuhan agar virus ini dapat dilalukan dari kehidupan kita semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.